Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Meminta Tuhan membersihkan hati pikiran kita dengan firman-Nya, sehingga kita tidak menyimpang dari jalan-jalannya, saudara. Dan bersama program Bible and Bed ini kita akan kembali dituntun, diarahkan dalam seluruh ketetapan firman Tuhan. Dan saudara yang merasa terberkati melalui program ini, saudara tentunya bisa membagikan kembali, sehingga banyak umat Tuhan juga lainnya juga boleh turut terberkati, bukan hanya kita. Dan pada akhirnya kita terus dikuatkan untuk menguatkan banyak orang. Amin, haleluya. Dan saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu mau melakukan perjalanan ke Tanah Perjanjian tanggal 2 sampai 12 November bersama-sama dengan saya masih terbuka sampai dengan tanggal 17 September. Jadi Bapak Ibu yang masih mau tunggu, nanti saya aja lah daftarnya awal-awal September, silakan Bapak Ibu ya, masih terbuka sehingga kita boleh sama-sama mengalami berkat-berkat Tuhan di sana. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami sungguh menikmati keberkatan Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih karunia Tuhan. Bahkan sebelum kami beristirahat, kembali kami rindu dibersihkan hati dan pikiran, bahkan hidup kami oleh ketetapan firman. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan ada atas kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, alangkah baiknya kita belajar ya dari kegagalan, dari kesalahan seseorang dalam perjalanan hidupnya. Kita belajar. Karena hidup ini adalah pembelajaran. Ya. Kalau kita lihat ada orang jatuh, kita belajar kenapa dia orang jatuh. Jangan sampai kita jatuh dulu baru orang lain belajar dari kehidupan kita. Kan alangkah baiknya kita belajar dari kehidupan orang lain sehingga itu tidak kita alami, gitu loh saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita dalam Imamat 18 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan bilang begini, "Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang Israel, orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis." Ayat 28. "Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu." Jadi Tuhan memakai, sudah dikasih dalam Tuhan, orang-orang Kanaan yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan untuk jadi sebuah contoh, jadi sebuah pembelajaran bagi umat Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama umatnya, jangan kamu menjadi sama dengan orang-orang di negeri di mana kamu aku buang, negeri Kanaan ini. Karena mereka telah menajiskan tempat itu, mereka telah menajiskan negeri itu, sehingga negeri itu memuntahkan mereka. Jangan kamu menjadi sama dengan mereka. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan memakai setiap kejadian keadaan untuk mengajarkan umat Tuhan agar umat Tuhan jangan mengikuti yang salah. Kan begitu. Sama dalam kehidupan setiap kita, ada banyak orang gagal, ada banyak orang jatuh, ada banyak orang hidupnya berantakan. Jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran. Oh, kenapa ya si A bisa jatuh? Karena si A lakukan ini, dia berbuat begini. Oh, karena dia tidak seperti ini. Nah, kita belajar di sana. Gitu saudara. Sehingga pembelajaran yang kita dapatkan dari kegagalan seseorang, pembelajaran yang kita dapatkan dari perbuatan, dari perlakuan seseorang, jangan sampai kita tiru. Sama-sama bilang sama saya, yang salah jangan ditiru. Ayo, sama-sama bilang sama saya, yang salah jangan ditiru. Nah, masalahnya ada banyak orang udah tahu salah diikutin. Nggak apa-apa lah pendeta, abis kelihatan keren aja kalau ngikutin itu. Jangan. Abis kalau nggak ngikutin kelakuannya kayak nggak ngetren aja. Jangan saudara. Kalau kita tahu ada sesuatu yang salah, kalau kita tahu ada kekeliruan dari apa yang dilakukan sebelum kita, maka belajar.
Ya, belajar untuk jangan mengikuti lagi, kan udah ada patternnya, udah ada polanya. Oh, pola yang lama ini salah, maka saya jangan ngikutin lagi pola yang lama ini. Saya ikutin pola yang baru. Kalau pola yang baru you failed, nggak apa-apa karena engkau mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba. Tetapi kalau kita udah lihat, oh ini gagal nih, ujung-ujungnya menghancurkan, ini ujung-ujungnya membahayakan buat kehidupan saya, ini ujung-ujungnya membuat saya jauh dari Tuhan, ya jangan dilakukan karena kita udah belajar. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah pembelajaran. Ya, apa pembelajaran apa? Belajar itu apa? Dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, itu proses belajar. Dari yang tidak ngerti menjadi ngerti, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sehingga malam hari ini sebelum beristirahat, saya ajak setiap kita umat Tuhan. Kalau kita tahu hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Dalam segala hal ya. Kita bisa belajar dari apapun, dari siapapun. Maka ikutilah dan tirulah apa yang benar. Apa yang baik. Apa yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya kekristenan kita, iman kita adalah kekristenan atau iman yang terus mengalami kedewasaan, terus mengalami pertumbuhan, jatuh bangun, bangkit, gagal saudara. Gagal bangkit lagi maksud saya. Sehingga akhirnya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kegagalan orang lain bisa menjadi kunci pembelajaran kehidupan kita. Jangan sampai kita yang gagal dan orang belajar dari kehidupan kita. Langkah baiknya kalau orang lain jatuh kita lihat dan kita belajar dari kejatuhan. Dan supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak gagal. Ya, karena itu teruslah belajar untuk tetap terus membenahi diri kita. Teruslah belajar untuk melihat dan melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Dan jangan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena belajar dan terus bertumbuh untuk menghasilkan buah adalah kerinduan Tuhan buat setiap kita umat percaya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang terus Tuhan tuntun, Tuhan terus arahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami diingatkan untuk tidak jatuh di tempat yang sama seperti orang lain jatuh terlebih dahulu dari kami. Untuk belajar dari setiap kegagalan orang lain. Untuk dewasa sehingga kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami semakin kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba udah sampaikan buat umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuntun kami. Berikan kami hikmat. Berikan kami kebijaksanaan dalam belajar akan kehidupan ini. Tambah berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka yang sakit berbeban berat. Tuhan beri kelegaan. Yang susah Allah hiburkan dalam nama Yesus. Sehingga malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami terus dididik, dituntun, diarahkan dalam seluruh ketetapan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.